wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angesti Rahmadani dengan nomor NIM 200600002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori Malthus mengenai pembangunan ekonomi. Yang A, teori. Yang pertama, konsep pembangunan. Proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihaknya. Menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Malthus menitikberatkan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif atau effective demand. Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan. Yang ketiga yaitu peranan produksi dan distribusi. Malthus menganggap jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah akan dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar, maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat yaitu faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara gross national product potensial atau kemampuan menghasilkan kekayaan dan gross national product aktual atau kekayaan aktual. Tetapi problem pokoknya adalah bagaimana mencapai tingkat gross national product potensial yang tinggi. Kelima yaitu proses akumulasi modal. Akumulasi modal. Akumulasi modal adalah laba. Laba berasal dari tabungan para pemilik modal. Jika para pemilik modal lebih banyak menabung dan tidak banyak membeli barang konsumsi lantaran ingin memperoleh sisa lebih besar, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban. Yang keenam yaitu kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus ini didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan pada penolaknya terhadap hukum pasar yang dikemukakan Say. Malthus tidak sependapat dengan Say yang mengatakan bahwa di dalam pasar tidak mungkin terjadi overproduksi atau penawaran yang berlebihan. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi besar selalu dipertukarkan secara langsung dengan tenaga kerja daripada komoditi. Yang ketujuh yaitu stagnasi ekonomi. Malthus yakin penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis. Dia mengatakan, karena sifat dasar penduduk, kebutuhan tambahan pekerja untuk memenuhi permintaan tertentu tidak dengan segera tersedia di pasar. Sampai selang waktu 16 tahun atau 18 tahun. Yang kedelapan yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan berimbang di dalam sistem Malthus. Perkembangan dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor itulah yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi. Yang kedua itu menaikkan permintaan efektif. Akan tetapi, kemajuan teknologi saja tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi, kecuali kalau permintaan efektif meningkat. Kesimpulannya yaitu rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah. Untuk pembangunan negara harus memaksimasi
produksi di sektor pertanian dan di sektor industri. Yang ke-B yaitu penilaian. Adapun kelemahan dari teori Malthus yang pertama yaitu stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga yaitu komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung. Yang keempat yaitu konsumsi tidak produktif memperlambat kemajuan. Yang kelima, dasar tabungan bersisi satu. Yang C yaitu penerapannya pada negara terbelakang. Yang pertama, teori Malthus mengenai konsumsi rendah tidak mempunyai relevansi dengan negara tersebut. Menurut analisis Malthus, konsumsi rendah mengandung arti melimpahnya barang tak dapat dipasarkan karena kurangnya permintaan yang efektif. Yang kedua yaitu Malthus berpendapat bahwa kurangnya permintaan efektif dikarenakan sikap hemat pada pemilik modal. Selanjutnya, teori Mill mengenai pembangunan ekonomi. Yang A yaitu teori pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan hal penting untuk memperbaiki kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Dia menganjurkan pembatasan kelahiran sebagai lawan pengendalian moral. Yang kedua yaitu cadang upah. Menurut Mill, elastis penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal. Karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi, upah per kepala dapat dihitung dengan membagi keseluruhan modal yang berputar dengan penduduk bekerja. Yang ketiga yaitu laju akumulasi modal. Menurut Mill, laju akumulasi modal tergantung pada yang pertama, jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha. Yang kedua yaitu kuatnya kecenderungan untuk menabung. Yang keempat, tingkat laba. Menurut Mill, dalam suatu perekonomian, tingkat laba akhirnya cenderung akan menurun karena hasil yang semakin berkurang di sektor pertanian dan bertambahnya penduduk berdasarkan laju Malthus. Yang kelima yaitu keadaan stasioner. Keadaan stasioner pada akhirnya akan membawa ke arah perbaikan distribusi pendapatan dan upah bagi tenaga kerja. Yang keenam, peranan pemerintah. Mill setuju pada kebijaksanaan liberal yang berfungsi sebagai aturan umum karena itu dia memberikan peranan yang minimum kepada pemerintah dalam usaha-usaha ekonomi. Campur tangan pemerintah ia pandang sangat perlu. Yang ke-B yaitu penilaian. Yang pertama, keadaan stasioner bukan suatu realitas. Yang kedua, pikiran yang salah mengenai cadangan upah. Yang ketiga, teori Malthus salah. Yang keempat, hukum mengenai hasil yang semakin berkurang tidak berlaku. Yang kelima, laissez-faire bukan suatu kebijaksanaan praktis. Yang ke-C, penerapan teori Mill pada negara terbelakang. Yang pertama, pandangan Mill mengenai akumulasi modal, hasil yang semakin berkurang, pertumbuhan penduduk, dan peranan terbatas pemerintah dapat diterapkan di negara terbelakang. Yang kedua, laju akumulasi modal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sisa hasil usaha dan dengan memperkuat kecenderungan menabung. Yang ketiga, dilakukan perbaikan teknologi yang dilakukan pada lahan. Karena itu, hukum mengenai hasil yang semakin berkurang berjalannya secara penuh sehingga produktivitas lahan rendah. Yang keempat, meningkatkan pengendalian penduduk melalui pembatasan kelahiran daripada sekedar melalui pengekangan moral. Yang kelima yaitu dilakukan perbaikan distribusi pemilikan sarana produksi melalui langkah. Yang keenam yaitu adanya perbaikan kelembagaan pasar. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.